Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Erna, channel materi matematika sekolah dasar. Kesempatan kali ini kita akan membahas jarak, waktu, dan kecepatan dengan pembahasan menentukan jarak. Jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak biasanya menggunakan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Namun dari satuan panjang ini yang lebih sering digunakan adalah kilometer dan meter. Sedangkan waktu nanti biasanya menggunakan satuan waktu yaitu jam, menit, atau detik. Sedangkan kecepatan biasanya menggunakan satuan penggabungan antara satuan jarak dan satuan waktu seperti kilometer per jam atau meter per menit dan sebagainya. Nah, pembiasan ini menjadi ciri khas ya nanti ketika kita ketemu soal cerita jika dalam soal itu ada pakai satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, berarti itu adalah jaraknya. Sedangkan jika dia nanti memakai satuan waktu jam, menit, dan detik berarti itu adalah waktu. Sedangkan jika dalam soal itu satuannya adalah penggabungan dari keduanya, kilometer per jam atau meter per menit, berarti itu adalah nilai kecepatan yang diketahui. Oke, kita masuk ke catatan rumus. Rumusan untuk menentukan jarak, kecepatan, atau waktu. Nah, kita lihat dalam gambar ini, di tabel ini adalah sebuah gambaran satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Perlu diketahui bahwa antara jarak, kecepatan, dan waktu adalah tiga satuan yang berbeda, namun dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan satu sama lain saling mempengaruhi. Dengan kita perumpamakan, dia adalah sebuah segitiga besar yang dibagi menjadi tiga bagian. Nah, kita letakkan yang dari tiga bagian ini, nilai yang terbesar nilainya adalah jarak atau dilambangkan dengan J. Sedangkan kecepatan dan waktu nilainya atau besarnya adalah sama. Nah, ketiga ini saling mempengaruhi. Nanti kita akan bisa menemukan soal yang ditanyakan jaraknya atau kecepatannya atau waktunya. Nah, berarti untuk menentukan mencari apa yang dipertanyakan tadi, kita harus tahu rumusannya masing-masing. Kita bisa lihat dengan penggambaran segitiga ini, seandainya kita tutup J-nya, jaraknya. Nah, kita lihat jika J-nya ditutup, berarti tinggal K dan W, kecepatan dan waktu. Karena posisinya sejajar, maka untuk menghitungnya adalah tinggal kita kalikan kecepatan dikali dengan waktu. Sedangkan kalau kita misalnya mencari kecepatannya, misalnya posisinya adalah tinggal J dengan W dan posisinya atas bawah. Berarti atas bawah ini adalah dibagi. Maka untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kalau kita tutup W-nya, waktunya, atau ingin mencari waktunya, maka rumusannya adalah tinggal jarak atas bawah dengan kecepatannya. Berarti jarak dibagi kecepatan. Atau kita simpulkan rumusannya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ingat, benda bagi sama dengan tanda per. Sedangkan untuk mencari waktu, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita ingat rumusannya ya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat contoh soal pertama. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 90 km per jam dalam waktu 4 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh mobil tersebut? Untuk menjawabnya, maka kita cari tahu apa yang terjadi dari cerita ini. Yang pertama diketahui adalah kecepatannya, yaitu 90 km per jam. Waktu yaitu selama 4 jam. Maka yang dipertanyakan adalah jaraknya. Untuk menjawabnya, kita jawab jarak sama dengan, kita ambil rumusnya, yaitu kecepatan kali waktu. Kita masukkan nilai-nilainya, berarti kecepatannya adalah 90 km per jam dikali dengan waktunya, yaitu 4 jam. Maka 90 dikali 4 adalah
260 km dan satuan jamnya hilang. Berarti jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 360 km. Lanjut kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah bus berangkat dari Bandung pukul 8 waktu Indonesia Barat menuju Jakarta. Bus tersebut melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Jika bus tersebut tiba di Jakarta pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, berapa kilometer jarak Jakarta-Bandung? Nah, untuk menjawabnya, kita cari tahu apa yang diketahui dari cerita ini. Yang diketahui adalah yang pertama adalah kecepatannya, yaitu 72 km per jam. Sedangkan berikutnya yang diketahui adalah waktu berangkat dan waktu tiba. Waktu berangkat adalah pukul 8 waktu Indonesia Barat dan waktu tiba adalah pukul 11.30. Waktu berangkat dan waktu tiba ini bukan waktunya ya, tapi keterangan waktu. Maka kita cari tahu dulu berapa lama waktunya jika berangkat pukul 8 sampai pukul 11.30. Nah, untuk mencarinya tinggal kita kurangi saja waktu tibanya, yaitu pukul 11.30, kita kurangi dengan waktu berangkatnya, yaitu pukul 8.00. Maka kita kurangi 0,00, 3 kurang 0,3, ini satuan menitnya sudah kita kurangi. Sekarang jamnya 11 dikurang 8 adalah 3, berarti 03.30 atau sama juga dengan 3,5 jam. Ini adalah waktunya. Nah, jika sudah ada kecepatan dan waktunya, berarti bisa kita cari tahu berapa jaraknya. Maka untuk menjawabnya, jarak sama dengan kita ambil rumusnya, yaitu kecepatan dikali waktu. Maka sama dengan kecepatannya adalah 72 dikali dengan waktunya adalah 3,5 jam. Nah, untuk berhitungnya, ini berarti kita pakai perkalian pecahan, maka kita ubah seluruhnya di pecahan biasa. 72 kita ubah di pecahan biasa adalah sama dengan per 1 sama dengan 4 dikali dengan 31/2 diubah menjadi pecahan biasa, kita kalikan 2 kali 3 6 ditambah pembilangnya 1 berarti menjadi 7, itu 7 per mengikuti penyebutnya 2, maka sama dengan kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sebelum dikali kita lihat ada yang bisa saling membagi. 72 dengan 2 bisa diperkecil, 72 dibagi 2 bisa, yaitu menjadi 36, sedangkan 2 nya dibagi 2 menjadi 1. Maka nanti kita yang hitung adalah bukan 72 kali 7 tapi 36 kali 7. Kita hitung 7 kali 6 adalah 42, tulis 2 simpan 4, 7 kali 3 adalah 21, tambah 4 menjadi 25, berarti hasilnya 252 per 1 kali 1 sama dengan 1, artinya 252 dibagi 1 sama dengan 252. Jadi jarak kota Jakarta-Bandung adalah 252 km. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Silahkan share jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.